Jadi ruh Ahmad, ruhullah ini, inilah yang menjadi roh kita. Roh kita dari situ. Nur Muhammad inilah yang menjadi sisi basyariah, sisi zahir manusia. Jadi ruh ini batin ya, batin manusia. Saya pendek aja M. Sedangkan ini dari Nur Muhammad tercipta 4 anasir alam: api, air, api, tanah, udara. 4 anasir, unsur ya kalau bahasa Indonesia. Salah satunya tanah, ya, tanah, air, api, kayak Avatar ya. Apa lagi? Udara atau angin sama. Nah, ini sisi manusia nih. Jadi manusia di dalam diri kita ada 4 ini. Ada 4 itu. Inilah zahirnya manusia. Inilah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada semua. Cuma masalahnya nurnya sudah terkoneksi belum sama ruhullahnya, itu masalahnya ya. Koneksi ini yang harus dibangun ya. Mana hidupnya? Udah hidup ya? Oh, oke. Nah, jadi ruhullah ini sebagai sumber daripada Nur Muhammad. Nur, karena dari nur ini terpancarlah, terciptalah. Ah, ini dia. Dengan apa Allah menciptakan yang 4 ini? Pakai kun. Ya. Kun fayakun. Kalau roh Ahmad Ruhullah nggak pakai kun, pakai hembusan. Nah, apa bunyi hembusannya? Ah, itu rahasia. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Ya. Belum boleh disampaikan sekarang ya. Nanti jadi fitnah. Ngarang-ngarang apa lagi nih Ar-Razi ini kata orang ya. Dongeng loh. Emang ini dongeng? Emang begini dongeng? Ada nggak orang bisa ngedongeng begini? Saya bayar. Ya, kalau ini dongeng silakan ulang. Ya, kalau bisa ngedongeng dengan ini. Ini bukan dongeng. Ya, ini kalau dalam ilmu tafsir disebut tafsir isyari, tafsir isyarat. Jadi tafsir itu ada 3. Tafsir bil ma'thur, riwayat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim begini. Ada tafsir tadi bil ma'thur, sekarang bil ma'qul, dengan akal. Nggak ada penjelasannya di riwayat-riwayat hadis, maka kita coba gunakan akal kita untuk menyentuh maknanya. Jika masuk akal, maka tafsir disebut ma'qul, tafsir rasional. Kalau akal boleh menafsir, kenapa ruh tidak boleh menafsir? Maka ruh kita juga menafsir. Inilah jadinya tafsir isyari. Nah, tapi itu istilah di kampus. Saya menyebutnya bukan tafsir isyari, tafsir apa yang bagus? Pakai istilah ruh, tafsir ruhi. Ya, biar beda dengan isyari yang lain. Karena isyari ini ada kolbi, kolbu masuk ke kolbu, ada yang masuknya ke ruh. Pancarannya ini banyak, berapa banyak? Berapa banyak kemarin? 124.000. Ini bukan cocok logi. Makanya jumlah para nabi 124.000. Maka nabi-nabi itu adalah pecahan dari Ahmad, yang merupakan mereka menyimpan dalam diri mereka nur. Nah, ada hadis, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Nur ini. Nah, jadi ini kalau dibuat lapisan berikutnya, yang 110.000 ini disebut nabi.
ini punya pewaris, ada lagi pewarisnya, ya. Pewaris disebut ulama. Nah, ulama yang mana? Apakah semua ulama? Ulama yang mewarisi Nur Muhammad di dalam dirinya. Nur itu artinya sesuatu yang terang, yang membuat dia punya pandangan ke depan, sehingga disebut Nur Muhammad. Dia tahu jalan hidupnya kemana, dia tahu jalan pulang, dia tahu jalan kemana. Itu orang kalau punya nur. Nah, ulama yang mana? Bukan yang bergelar doktor, ya. Gelar doktor saya bukan gelar Nur Muhammad. Ya, oh saya di pesantren, bukan pesantren. Emang Nabi nyantri? Emang sahabat Nabi nyantri belajar nahwu sorof? Enggak.